Jadi ini bukan bisnis receh. Makanya jadi nggak heran kalau Danantara mau invest 20 triliun buat bikin ya bisnis ternak ayam yang terintegrasi hulu dan hilirnya. Dan good newsnya sih sebetulnya ya, kalau seandainya Indonesia berhasil bukan cuma swasembada beras, tapi swasembada jagung juga. Jadi even nanti ketika kita udah bisa punya ternak ayam kita sendiri, made in Indonesia, asli made in Indonesia, jangan sampai nih udah banyak nih ayam kita tadi, miliaran ayam itu, ternyata jagungnya impor. Ya syukurnya sih si Amran ada program mau bikin swasembada pangan jagung. Jadi nanti udah ada nih sumber pangannya. Dan syukurnya juga udah ada juga tempat buat off-takernya yang namanya Dapur MBG guys. Jadi dari sini kita bisa lihat, gue kadang-kadang berpikir begini, MBG ini program yang bagus, tapi jadi tidak bagus kalau bahan-bahan makanan yang ada di MBG isinya barang impor. Susunya susu impor. Tempe goreng, kedelainya kita impor, sama aja kita memperkaya petani negara lain dong. Dan memang ya syukur ya ternyata Indonesia berhasil guys swasembada jagung. Karena ternyata kita udah surplus jagung nih, lebih dari 300.000 ton loh. Wih keren juga nih Menteri Pertanian kita yang satu ini guys. Bahkan untuk pertama kalinya guys, Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia. 1.200 ton jagung kita kirim ke Malaysia. Ya karena kasihan sama orang Malaysia, nanti banyak yang mati guys di trotoar di pinggir jalan. Kasihan gak lu lihat mereka itu mengemis. Untunglah Indonesia ini baik ya, kita masih mau kasih makan orang Malaysia. 1.200 ton jagung kita kirim ke mereka. Dan dari sini kita bisa lihat memang penting buat Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Bukan cuma tadi beras, jagung, gula, enggak. Tapi protein itu juga penting. Biar pinter nih anak-anak kita yang makan MBG itu jangan sampai stunting. Kuncinya apa? Kebutuhan proteinnya tercukupi. Makanya gue senang nih guys ketika gue ngeliat ya sukses nih program uji coba untuk buka kandang ayam terintegrasi di Bone di Sulawesi Selatan. Itu kawasan percontohan nasional hilirisasi ayam yang terintegrasi guys. Adanya di Kabupaten Bone. Jadi di situ fasilitasnya lengkap nih dari hulu sampai hilir. Ada kandang buat parent stock. Ada tempat khusus penetasan, ini luasnya 12 hektar lebih by the way. Di isinya ada 20 kandang ayam, cukup untuk 200.000 ekor ayam. Dan bisa memproduksi DOC sampai lebih dari 2 juta DOC setiap bulannya. Nah di sini juga ada farm pullet nih. Kapasitasnya 500.000 ekor per tahunnya. Nah gara-gara fasilitas di sini juga udah terintegrasi guys. Gak heran juga kalau di kawasan ini sudah dilengkapi juga tadi pabrik pakan sendiri. Kapasitasnya 10.000 ton per bulan alias 120.000 ton pakan ayam per tahun. Dan di dalam juga udah fasilitasnya, rumah potongnya, cold storage-nya, tempat pengolahannya di satu kawasan industri hilirisasi ayam yang terintegrasi. Nah kabarnya sih kapasitasnya bisa sampai 2.000 ekor per jam loh. 2.000 ekor ayam per jam guys, alias 400.000 ekor ayam per bulan. Diperkirakan fasilitas ini bisa memproduksi karkas daging ayam itu sampai 284.000 kilogram setiap bulannya. Wah